Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 1A2 dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Nah, pada kesempatan kali ini ikutin kami yuk buat jalan-jalan di salah satu toko thrift yang ada di Sidoarjo. Yuk. Nah, sekarang kita udah ketemu nih sama ownernya langsung. Halo. Masnya boleh perkenalan diri? Halo teman-teman, aku namanya Ade. Aku yang pemilik dari toko Thrift Libom yang bertepatan di Magersari Permai Sidoarjo. Masnya sebelumnya perkenalkan, saya Rahma dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan di sini saya mau tanya-tanya, boleh nggak Mas? Boleh banget. Toko Thrift ini. Boleh banget. Untuk pertanyaan pertama ini, saya mau tahu Mas, ini buat merintis usaha ini dari mulai kapan ya? Merintis usaha ini Libom ini dari 2012. 2012? Iya benar, dari 2012, berarti sekitar 11 tahun yang lalu. Ya. Untuk pertanyaan kedua, boleh tahu nggak Mas, untuk modal awal pembukaan usaha ini apa? Kalau ngomongin modal awal, ini kan semua berawal dari hobi, ya. Dari hobi, jadi waktu itu masih SMA, jadi memulainya itu emang nggak ada modal di awal. Tuh. Jadi setelah berjalan 2 tahun, kan awalnya jual di online nih, sebelum di toko, jual di online selama 2 tahun, jadi sekitar tahun 2014 itu baru memfokuskan diri untuk berupaya membuka gerai atau offline store. Itu baru kejadian di 2016, membuka gerai, itu sekitar kurang lebih 30 juta sih. Pada saat itu udah include sewa ruko dan belanja keperluan lain-lainnya. Untuk sewa rukonya berarti udah di sini langsung ya? Iya benar, jadi 2016 udah langsung sewa di sini. Gitu. Dari sekian banyaknya usaha nih Mas ya, kenapa kok milih thrift gitu? Mungkin yang pertama, kenapa milih thrift itu karena suka ya, hobi. Terus yang kedua, aku melihat ada peluang di sini. Jadi kayaknya ini bisa deh dijadiin sebuah mata pencaharian gitu. Awalnya seperti itu. Dan yang lebih spesifik lagi kenapa milih thrift, di thrift sendiri banyak keunikan yang nggak ada di unit lain. Misal seperti baju-baju garment dan segala macam, itu perbedaannya kalau di thrift lebih unik. Terus yang pasti nggak akan kembar-kembar sama yang lain kayak gitu sih. Jadi karena keunikannya untuk memilih thrift, akhirnya menjalani thrift ini. Oke. Nah, dengar nih katanya, saya pernah dengar kalau misalnya ada nih isu-isu yang katanya barang thrift yang nggak bisa masuk yang dari luar negeri ke Indonesia, itu gimana tanggapan? Kalau tanggapan aku tentang barang thrift nggak boleh masuk di Indo, kita sih mengikuti peraturan aja sih. Jadi sejauh ini kan emang kita nggak belanja dari luar terus kita bawa ke sini, enggak gitu. Jadi kita belanja dengan produk yang udah ada di sini. Jadi yang udah ada di sini kita olah di sini. Jadi kalau ngomongin thrift, meskipun kita beli baju baru di department store atau di mall atau di mana, setelah dipakai kan otomatis sudah tetap aja second ketemunya. Jadi ya sah-sah aja kalau kita jual gitu. Jadi ya tanggapannya nggak terlalu yang gimana-gimana, cuman ya disikapi dengan bijak aja sih kalau aku kayak gitu. Oke. Sekarang ngomongin tentang keuntungan ya Mas ya? Oke, boleh. Kalau boleh tahu berapa ya keuntungan yang terbesar sama yang terkecil gitu yang pernah Mas? Ini mau dijawab yang terkecil dulu apa yang terbesar dulu nih? Terkecil dulu dulu ya. Untuk dari awal jualan sampai sekarang, keuntungan terkecil itu sekitar 3,5 juta lah. Itu paling kecil sih. Itu sebelum punya toko sih. Jadi masih awal-awal banget, ngerintis awal-awal dulu 3,5 juta. Kalau untuk keuntungan terbesar mungkin 1 bulan, ini per 1 bulan ya? Iya, per 1 bulan mungkin sekitar 100 lebih lah. 100 sampai 120 kayaknya. Oke, lumayan banyak ya Mas ya? Ya lumayan lah. Cara Masnya sendiri untuk menarik pelanggan supaya mau berbelanja di toko ini gimana ya Mas? Untuk menarik pelanggan biar belanja di toko, yang pasti dengan promosi ya. Dengan digital maupun konvensional marketing. Jadi kalau di digital kita biasa pakai di Instagram Ads atau kita pakai endorse tuh.
Terus untuk promosi konvensional kita biasanya ikut event di luar kota maupun dalam kota. Dengan gitu kita bisa langsung ketemu sama calon customer atau emang udah loyal customer kita. Seperti itu. Cara Masnya untuk mengukur keberhasilan dalam bisnis ini gimana, Mas? Kalau untuk keberhasilan versi aku sendiri, dengan adanya loyal customer yang udah bertahun-tahun itu merupakan sebuah keberhasilan menurut aku sih. Karena dengan adanya loyal customer berarti apa yang kita kerjakan, apa yang kita gelutin itu udah kena di customer. Jadi bagi aku itu udah keberhasilan. Gitu. Nah, untuk strategi pemasarannya sendiri, apa ya, Mas, yang pernah Masnya lakuin gitu, yang paling efektif dalam selama berbisnis ini? Soalnya kan pasarannya kan juga semakin ramai ya. Oh ya, yang paling efektif ya strategi pemasaran. Sepertinya untuk di toko offline itu yang paling efektif kita ikut event sih. Dengan ikut event, seperti yang aku bilang tadi, kita bisa langsung ketemu sama orang yang sebelumnya belum pernah ke toko, sebelumnya lihat cuman di sosmed. Jadi kita biar bisa ngasih secara langsung seperti apa yang kita jual, produk apa yang kita tawarkan seperti itu. Jadi di event sih jawaban intinya. Oke, kalau yang di depannya sendiri? Kalau strategi, ya itu maksudnya kita ngebawa orang untuk ke toko. Jadi kita mempromosikan toko kita di luar. Dari online gitu ya? Dari awalnya dari online juga, terus dari event. Kita ketika event, misal kita event di Surabaya atau event di Malang, jadi kita bisa ngasih tahu kalau di Sidoarjo ada toko. Atau kita event di Sidoarjo sendiri, yang orang-orang lapis-lapis Sidoarjo yang lain belum tahu, kita bisa kasih tahu kalau di Sidoarjo ada toko, di Magarsari toko thrift. Yang paling efektif sih sejauh ini ya. Untuk bagaimana Masnya melihat prospek ke depan untuk bisnis thrift ini, gimana ya Mas ya? Soalnya kan mengingat perubahan tren konsumen gitu. Oke, untuk melihat prospek ke depan, pemahaman saya sih unit usaha yang nggak bakal mati itu sandang, pangan, dan papan. Ya. Nah, ini di sandang ya. Jadi untuk ke depan menurut saya masih aman karena dari awal aku berusaha untuk mencukupi kebutuhan sandang dari orang-orang. Jadi istilahnya Libom atau toko thrift saya ini adalah solusi untuk orang-orang yang ingin berpakaian buat sehari-harinya. Jadi menurut saya masih aman-aman aja. Terus untuk tadi apa pertanyaan yang untuk tren mengingat perubahan tren? Oh ya, untuk perubahan tren itu kita tetap selalu bisa ngikutin sih. Jadi misal lagi musim A, kita pasti juga menyediakan A, kita nyediain B juga. Jadi setiap tren yang ada kita pasti juga sediain. Jadi mengikuti gitu. Iya, pasti harus mengikuti. Terima kasih Mas sudah mau meluangkan waktu kepada saya dan teman-teman dalam wawancara bisnis Mas ini. Ya, terima kasih kembali. Semoga kuliahnya lancar teman-teman. Amin. Semoga bisnisnya juga lancar Mas. Amin, terima kasih.